semangat ya. Kita mau apa sih kalian nih? Mau ibadah. Siapa adik-adik yang siap untuk ibadah, angkat tangannya, karena mau lihat. Wah, kayaknya semuanya udah pada rapi ya Kak ya. Udah pada mandi, udah pada makan, udah pada siap untuk gereja anak hari ini. Nah, sebelumnya kita punya peraturan dulu. Apa itu kalian nih peraturannya? Mau ibadah harus rapi. Siapin Alkitabnya, Tuh, catatannya. Dan yang paling penting itu hati kita. Amin. Nah, adik-adik biar lebih semangat kita mau games dulu kali ya. Biar adik-adiknya semangat di rumah ya. Yuk adik-adik yuk bangkit berdiri yuk di rumah yuk. Ayo dong, ayo semangat. Yang lemes-lemes coba digerakin dulu badannya biar segar. Iya, kita kalau mau ibadah kita harus apa Kak? Semangat ya. Kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, supaya kita lebih semangat lagi kita mau games dulu. Nama permainannya apa Kak? Kita mau main pemburu, orang tua, dan singa. Kayaknya adik-adik udah pada tahu nih. Pasti yang di rumah pada bilang, aku tahu tuh. Itu sama adik-adik kayak Simpson, Delila sama. singa juga. Nah, coba namanya kita ganti ya Kak ya, supaya lebih seru. Nah, adik-adik siapa yang mau main, angkat tangannya yang di rumah? Wah, semuanya angkat tangannya dong. Kita mau main pemburu, orang tua sama singa. Nah, kalau pemburu itu kalahnya sama apa kalian nih? Pemburu itu kalahnya sama orang tua. Orang tua. Ingat-ingat ya adik-adik ya, pemburu kalahnya sama orang tua. Nah, kalau orang tua kalahnya sama Orang tua kalahnya sama singa. Nah, ingat-ingat lagi, orang tua kalahnya sama Singa. betul. Nah, yang terakhir singa kalah sama Pemburu. Udah ingat adik-adik yang di rumah? Oh, udah. Berarti kita siap main ya. Nanti kita sama-sama balik badan. Adik-adik juga siapin gayanya. Nah, gayanya kalau pemburu itu gimana Kak? Pemburu tuh gayanya seperti apa ya? Pemburu panah kali ya. Oh, panah benar. Set. Coba praktekin semuanya yang di rumah. Set. Ini pemburu ya. Pemburu. Kalau singa, tangannya diangkat segini juga boleh adik-adik. Segini. Pokoknya bebas. Yang penting gayanya gaya singa. Wam. Wow. Nah, kalau orang tua Orang tua gimana ya gerakannya ya? Gini aja kali ya Kak ya? Atau boleh, pegang Kak. tongkat? Atau gini? Ya gini boleh Kak. Gini aja ya. Oke adik-adik siap yang di rumah? Oh siap semuanya nih. Oke kita mulai ya gamesnya ya. Kita balik badan ya. Ya. Nanti Karina sama Kalani akan itu 1 sampai 3. Siapa yang kalah? Oke siap-siap ya. Mulai Oke siap-siap ya. 1, 2, 3. Kita pemburu adik-adik yang gayanya orang tua sama singa. Kalau ada yang gayanya orang tua berarti yang orang tua itu yang menang. Nah, tapi kalau singa berarti kalah ya. Iya. Oke. Adik-adik udah ada yang di sini, mana yang kalah, mana yang menang, angkat tangannya. Oh, karena nggak bisa lihat, tapi adik-adik tahu yang mana yang kalah, mana yang menang. Oke? Katakan tuh baru contoh. Itu baru contoh. Sekarang beneran ya. Siap-siap adik-adik yang di rumah. Yuk, kita mulai lagi. Balik badan kalian nih. Sep. Oke, siap ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Wah. Karina sama Kalani singa, berarti yang di rumah yang pemburu kalah ya. Pemburu menang. Pemburu menang ya. Iya. Lupa Kalina. Berarti yang orang tua yang kalah. Oke, 1-0 nih ya, 1-0. Pokoknya yang orang tua kalah ya. Oke, kita main lagi. Balik lagi. Main lagi. Ayo adik-adik lebih semangat lagi ya. Kita balik 1, badan. 2, 3. Oke adik-adik siap yang di rumah? 1, 2, 3. Iya. Oke, kita orang tua berarti yang di rumah yang gayanya apa? Pemburu. Berarti yang pemburu itu yang kalah. Kalah. Yang singa yang menang. Oke, tepuk tangannya dulu semuanya. Biar lebih semangat lagi, amin adik-adik. Yes. Amin. Berarti udah pada bersuka cita dong hari ini, pada siang hari ini kita mau lebih lagi untuk memuji Tuhan. Amin adik-adik. Siap ya kali kita memuji Tuhan dengan semangat ya, dengan antusias. Adik-adik semuanya jangan dia duduk, bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Semuanya pakai gerakan, amin. Haleluya. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Kasih senyumnya yang paling manis buat di rumah, buat mama papanya, buat adik kakaknya. Kita mau memuji Tuhan. Katakan
disediakan bagi yang mengasihi. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala Semuanya bilang dulu. perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Adik-adik percaya, amin. Tuhan Yesus baik, haleluya. Katakan, Apa yang tak pernah tutup matanya. dilihat mata, Haleluya. yang tak pernah didengar telinga, Semuanya pegang hatinya. yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Katakan semuanya adik-adik, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dulu. Dulu, sekarang, dan Katakan dulu. dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik masih semangat? Semangat. Kalian ini masih semangat, Kak? Semangat. Masih dong. Kita kalau berikan sama Tuhan kan harus apa? Harus semangat, harus total sama Tuhan Yesus biar kita juga bersuka cita. Kita mau nyanyi lagi yuk buat Tuhan. Kita mau angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Siapa adik-adik yang percaya ada Tuhan di tengah-tengah adik-adik? Amin. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Tuhan Allah di mana? Di tengah kita Katakan, besar. Dia suka. Dia suka dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi Dan apa adik-adik? suka karena kita. Tuhan Allah Di mana? Semuanya bilang besar, besar, katakan besar. besar. Mana tangannya lebih besar lagi? Besar. Sama-sama katakan Besar. tepuk tangannya lagi buat Tuhan Yesus. Adik-adik pakai gerakannya di rumah biar lebih semangat. Katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia suka. Dia suka dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi Dan apa adik-adik? dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita Semuanya bilang besar, besar, besar. kurang besar. Besar. Semuanya bilang lagi. Besar. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik udah capek? Udah ada yang ngos-ngosan kayaknya nih. Udah deh. Pokoknya kita waktu kita kasih yang terbaik, Tuhan juga senang sama pujian kita. Amin. Nah, adik-adik sekarang kita waktunya untuk menyembah Tuhan. Kita mau kasih sikap yang terbaik pada siang hari ini. Kita mau kasih yang terbaik lewat penyembahan kita adik-adik. Semua adik-adik boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat kedua tangan kita buat Tuhan adik-adik. Mari rasakan Tuhan Yesus hadir di tempat adik-adik saat ini. Mari kita sembah Dia. Oh,
mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan pada hari ini. Kita masih boleh tetap ibadah, kita masih boleh tetap datang dalam hadirat-Nya. Mari kita kembali adik-adik. Mari sembah Dia. Angkat tanganmu adik-adik. Mari sembah Tuhan saat ini. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Kami anak-anak-Mu. Haleluya. Roh Kudus mengalir di tempat mereka hadir saat ini Tuhan. Di tempat mereka ada saat ini, di rumah mereka Tuhan. Roh Kudus mengalir ya Bapa. Engkau mengalir di setiap hati mereka saat ini Tuhan. Jamah mereka saat ini Tuhan. Ada hati yang mau menyembah, ada hati yang mau dengar-dengar. Haleluya. Mari kita angkat pujian adik-adik. Katakan kudus Tuhan Allah kita. Kudus Tuhan Allah kita. Kudus Tuhan Raja mulia. Kami kan datang menyembah, masuk dalam hadirat-Mu. Mari masuk dalam hadirat Tuhan adik-adik. Katakan kudus Tuhan Allah kita. Kudus Tuhan Allah kita. Kudus Tuhan Raja mulia. Kami kan datang menyembah, masuk dalam hadirat-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu.
Yesus mau menjamah engkau lebih lagi saat ini adik-adik. Mari rasakan Tuhan. Jangan pernah bosan sama Tuhan adik-adik. Dia rindu untuk bertemu dengan engkau saat ini. Dia rindu untuk bertemu dengan adik-adik saat ini. Mari adik-adik rindukan Tuhan saat ini. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Haleluya. Kau indah Tuhan. Kau indah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari adik-adik. Tuhan Yesus terlalu baik. Tuhan Yesus sangat baik. Mari rasakan Tuhan. Mari bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, ini aku anakmu Tuhan. Ini aku Tuhan, ingin menyembahmu Tuhan. Ini aku Tuhan, terima penyembahanku saat ini Tuhan. Mari adik-adik angkat tanganmu. Kita mau bilang sama Tuhan. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name, what a wonderful Jesus. What a wonderful name. Mari angkat tanganmu adik-adik. What a wonderful. Tuhan mau dengar penyembahan kita saat ini. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing can stand against. What a wonderful name it is. The name of what a powerful. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, kita mau berdoa sama Tuhan saat ini. Mari lipat tanganmu. Tutup matamu adik-adik yang di rumah. Dari yang kecil sampai yang besar. Karena percaya ada hadirat Tuhan sedang mengalirkan sukacitanya, sedang mengalirkan berkatnya di rumah adik-adik saat ini. Jamah Tuhan setiap mereka. Jamah hati mereka Tuhan. Jamah telinga mereka Tuhan. Kami siap Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami bersyukur, kami bersuka cita. Kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja yang layak Tuhan. Untuk terima segala kemuliaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Halo, shalom semuanya. Selamat bertemu kembali. Selamat beribadah.
Kak Ica berharap semua kembali lagi sehat. Amin. Amin. Saat ini Kak Ica punya banyak berbagai pot di depan. Mau apa ya? Nah, Kak Ica mau bagikan sebuah cerita yang ada di dalam Alkitab, ada dalam Perjanjian Baru, yaitu terdapat di Matius 13. Nanti kita lihat sama-sama ya. Namun sebelumnya, mari adik-adik Kak Ica mau tunjukkan dulu ada apa aja sih yang Kak Ica mau tunjukkan sama adik-adik di rumah. Lihat, Kak Ica punya 3 pot di sini. Ada yang pot berwarna putih, ada yang 2 yang hitam. Nah, Kak Ica mau tunjukkan pot yang berwarna putih isinya apa sih? Nah, ternyata banyak batu-batuan di sini dan juga ada tanahnya ya. Dan yang kedua, Kak Ica punya pot yang ini dia, ada tanamannya. Nah, ini tanamannya seperti duri-duri ya. Nih, tajam ya, ada duri-durinya. Dan juga ada cuma sekedar tanah. Nah, sekedar tanah saja. Kak Ica punya cerita tentang petani dan juga benih, yaitu tentang seorang penabur. Adik-adik pasti sudah sering mendengarnya dan juga sudah pernah baca di dalam Alkitab ya. Kak Ica kita mau sama-sama buka di Matius 13. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Ya, Kak Ica akan bacakan buat adik-adik di rumah. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya. Oke, sudah? Adik-adik buka kitabnya di Matius, ada di Perjanjian Baru pasal 13 ayat 1 sampai 23. Adik-adik dengarkan baik-baik, Kak Ica baca ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Waktu itu banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Saking banyaknya Tuhan Yesus, di situ ada perahu, ya. Akhirnya Tuhan Yesus naik ke atas perahu itu, dan sehingga banyak Tuhan Yesus bisa melihat orang-orang banyak itu, dan orang-orang banyak itu bisa melihat Tuhan Yesus, ya. Dan semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan, ayat yang ketiga, dan ia mengucapkan banyak hal dan dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ingat, ada seorang penabur. Kita ibaratkan dia adalah seorang petani. Adik-adik pernah lihat ya, petani itu bekerjanya menanam. Nah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Dia punya benih. Benih itu apa sih Kak Ica? Benih itu sesuatu, kalau misalkan adik-adik pernah menanam, misalkan kamu menanam sayur kangkung, dia ada benihnya, ada bijinya yang ditanam ya, dan dia akan bertumbuh menjadi sayur kangkung. Misalkan dia mau buah mangga, yang menjadi benihnya adalah bijinya ditanam, dan itu akan menjadi pohon mangga. Nah, seperti itu. Nah, penabur itu punya benih. Dan akhirnya pada waktu itu, ayat keempat, ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Dia ambil benihnya, dia tabur benihnya di berbagai tempat. Tempat yang pertama, dia tabur di pinggir jalan. Waduh, di pinggir jalan, ini tahu ya, kalau di pinggirnya banyak orang yang lalang, terus banyak orang yang berjalan, bisa jadi terinjak. Apa yang terjadi? Dan sebagian, dan di pinggir, lalu karena kan di pinggir jalan biasanya burung-burung itu suka dengan benih-benih. Datanglah burung lalu memakan benih itu. Ya, sayang ya, harusnya kan benihnya bisa tumbuh, tapi karena dia menaburnya di pinggir jalan, burungnya kan lapar. Dia lihat ada benih dan akhirnya dimakan oleh burung itu sampai habis. Jadi benihnya nggak ada lagi deh, karena sudah dimakan oleh burung. Itu yang pertama. Yang kedua,
benihnya ditaruh di mana ya sama petani? Yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, Kak Ica ibaratkan seperti ini ya. Ini dalam pot, tapi di sana dia di jalanan. Tapi di jalanannya banyak batu-batu. Jadi ada tanah dan juga ada batu-batu. Jadi benihnya dia taburkan di tanah yang berbatu-batu seperti ini, ya. Nah, kira-kira adik-adik bisa berpikir nggak? Waduh, bagaimana? Kira-kira bisa tumbuh nggak ya benihnya? Nah, kita lihat selanjutnya ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Oh, berarti ketika benihnya ditabur di tanah yang berbatu-batu tetap tumbuh ya. Oke. Lalu apa yang terjadi? Tetapi sesudah matahari terbit, nah, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kenapa? Karena tanahnya sedikit, terlalu banyak batu. Dia tumbuh, tetapi ketika matahari datang, muncul matahari, kepanasan, dia tidak kuat karena tanahnya terlalu tipis dan tidak bisa berakar. Ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi di mana? Yes, di jalan. Ya, yang pertama dia taruh di pinggir jalan, dia tabur di pinggir jalan. Akhirnya dimakan dia benihnya sama burung. Yang kedua, di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu tumbuh benihnya, tapi tidak kuat. Ketika ada matahari, dia menjadi layu dan kering. Itu yang kedua. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh petani itu? Apakah dia menyerah? Tidak. Petani itu akhirnya menabur lagi. Tapi di mana dia tabur benihnya? Ayat yang ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Kak Ica ibaratkan di sini seperti semak-semak duri karena dia tajam ya. Nah, benih itu ditabur di dekat semak-semak duri. Ada tanahnya sih, tapi ada semak-semaknya. Kira-kira bisa tumbuh nggak? Bisa. Tanamannya tumbuh, benih itu tumbuh. Tapi tadi firman Tuhan bilang apa? Yang ayat ketujuh, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Karena duri-durinya juga mau ikutan tumbuh ya, semak-semaknya bersamaan dengan tanamannya, dengan benih itu yang tumbuh dan semak-semak juga tumbuh. Jadi tanaman kena duri-durinya. Ya, akhirnya apa yang terjadi di ayat 8? Dan menghimpit, ayat 7 masih ya. Besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ya, layu lagi deh tanamannya. Tadi yang pertama tidak tumbuh karena langsung dimakan benihnya sama burung. Yang kedua tumbuh tapi tidak kuat lama karena tanahnya tipis, berbatu-batu, tidak kuat. Nah, matahari langsung kering, langsung layu. Nah, ini juga dia tumbuh tapi bersamaan dengan duri-duri yang ini semak-semaknya. Jadi tanamannya terhimpit, tergencet dan akhirnya tidak bisa tumbuh lagi menjadi besar. Terhimpit akhirnya tanamannya mati, benihnya akhirnya tidak tumbuh lagi. Aduh, sudah 3 nih. Kira-kira petani itu mau tabur di mana lagi ya? Kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ternyata kalau tadi sudah 3 benih yang ditabur tapi tidak berhasil, yang keempat benih itu ditabur di tanah yang baik, tanah yang subur, dan akhirnya tanaman itu pun tumbuh. Nah, ini kayak kasih contohnya ya. Dan tanah itu pun karena tanahnya subur, tanamannya akhirnya tumbuh besar seperti ini. Kayak kasih contoh ya. Nah, ini kasih tanam dari benih cabai. Nah, tapi belum tumbuh tinggi ya. Dari benih cabai karena tanahnya subur, dia semakin tinggi. Nah, kayak lagi tunggu nih, kapan dia bisa menghasilkan
buahnya. Tapi di firman Tuhan bilang dia akan semakin tinggi dan semakin berbuah. Nah, berbuahnya banyak, nggak cuma sedikit. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lalu firman Tuhan bilang gini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Wah, lalu orang-orang itu berpikir, tadi sudah ada petani dan benih yang ditabur. Yang pertama di pinggir jalan dimakan burung. Yang kedua di tanah yang berbatu-batu, tumbuh sih, tapi terus kena matahari, layu deh. Yang ketiga yang dekat semak-semak duri, terhimpit, akhirnya mati di tanamannya. Tapi yang keempat di tanah yang baik, tanah yang subur, akhirnya tumbuh menghasilkan buah. Wah, keren ya. Buahnya itu gak cuma sedikit, tapi banyak karena tanahnya bagus ya. Nah, datanglah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kenapa sih Tuhan kasih perumpamaan seperti itu kepada orang-orang ini? Ya, lihat ya 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Nah, karena adik-adik tahu orang-orang banyak biasanya akan bisa melihat dan mendengar dan mengerti ketika ada diberikan gambaran atau perumpamaan. Ya, jadi seperti digambarkan di cerita-cerita. Jadi Tuhan mau supaya orang-orang itu mengerti apa arti maksudnya. Adik-adik juga penasaran kan? Apa yang ada yang sudah tahu nih? Kalau sudah tahu, biar tambah tahu lagi ya. Kalau yang belum, yuk kita dengar sama-sama. Apa sih artinya? Nah, lalu Tuhan Yesus bilang seperti ini. Ya, ayat ke-12, karena siapa yang mempunyainya kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak punyainya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi Tuhan melakukan perumpamaan ini supaya orang-orang di sana itu mengerti maksudnya Tuhan. Apa sih artinya? Ya, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu mendengar. Itu yang ke-16. Tuhan Yesus bilang, berbahagia karena matamu bisa melihat dan telingamu bisa mendengar. Apa maksudnya Tuhan? Ya, ayat yang ke-18. Ini arti dari perumpamaan itu. Tuhan kasih tahu kepada murid-muridnya juga sama orang-orang yang di sana. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ya, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Lalu benih yang ditaburkan, itulah benih yang ditabur pinggir jalan. Jadi benih itu artinya adalah firman Tuhan. Ya adik-adik ya, benih, sekali lagi katakan, benih adalah firman Tuhan. Jadi maksudnya Tuhan tuh, benih itu adalah firman Tuhan. Petaninya itu siapa? Kita. Ya, petaninya kita. Jadi maksudnya adalah yang pertama, ketika petani itu menaburkan benihnya di pinggir jalan, itu ketika si jahat datang, ya, ketika firman Tuhan itu, setiap orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti, lalu datanglah iblis. Jadi apa yang terjadi? Iblis merampasnya. Ya, datanglah si jahat. Akhirnya tidak bertumbuh. Ya, dan yang kedua, yang tadi petani itu menabur di tanah yang berbatu-batu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman, orang itu pergi segera murtad. Artinya apa adik-adik? Ketika kita terima firman Tuhan, kita senang, kita gembira gitu ya. Tapi ketika datang penganiayaan, datang kita dihina sama teman, kamu tuh orang Kristen ya, gini. Nah, kamu percaya sama Tuhan ya. Datang penganiayaan, datang yang sesuatu yang tidak mengenakan hati, lalu langsung ciut hatinya, langsung cuma sebentar
firman Tuhan yang tidak berakar, ya akhirnya sudah nggak percaya lagi, akhirnya tidak bertumbuh. Itu yang kedua. Arti yang ketiga, ya, yang ditabur di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran datang. Ya, dia dengar firman Tuhan, dia terima, tapi kekhawatiran datang dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Adik-adik tahu, ketika kita ya sudah terima firman Tuhan, tapi ketika kekhawatiran datang, ketakutan datang, ya, firman itu terhimpit sama kekhawatiran kita, firman Tuhan itu hilang sama ketakutan kita, dan akhirnya tidak bertumbuh, menjadi mati dan layu. Yang keempat, apa arti firman Tuhan yang keempat, perumpamaan? Keempat adalah yang ditabur di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Jadi yang keempat, ketika kita dengar firman Tuhan, kita terima dan kita mendengar, dan kita melakukan, dan kita mengerti, maka adik-adik tahu kita akan terus bertumbuh. Firman Tuhan terus bertumbuh, ya, karena ada lagunya, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Oke, jadi adik-adik sekarang pilihan kita, mana yang kita mau tabur benih kita, ya, di mana kita mau letakkan benih yang Tuhan Yesus kasih, di mana kita mau taruh firman yang sudah kita baca setiap hari, kita renungkan dan juga kita lakukan. Yang pastinya pilihan ada di kalian, ya. Kalau kita pasti mau yang terbaik, Tuhan juga masih mau yang terbaik. Tuhan mau kita terus bertumbuh, jadi tidak perlu khawatir, ya, karena Tuhan mau kita terus bertumbuh. Jadi adik-adik bisa pilih sekarang, renungkan. Apakah adik dengan sebentar-sebentar ada si jahat yang datang, lalu akhirnya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar itu hilang, ya, atau ada yang menghimpit penganiayaan atau apapun, akhirnya adik-adik tidak percaya lagi sama Tuhan, tidak lagi mendengarkan firman Tuhan, atau ada semak duri, ya, kekhawatiran, ketakutan, akhirnya adik-adik tidak lagi bertumbuh. Firman Tuhan tidak lagi bertumbuh di hati kita, ya, dalam kehidupan kita. Atau adik-adik mau taruh benih firman Tuhan itu di hati yang subur, yang penuh mengucap syukur, dan juga akhirnya menghasilkan buah, dan buah itu ada yang 100 kali lipat, ya, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita mau terus mempunyai benih yang terus bertumbuh, ya adik-adik. Kaja percaya adik-adik firman Tuhan yang Tuhan Yesus kasih buat kita, perumpamaan juga itu buat kita, biar kita semakin mengerti apa yang harus kita lakukan, benih yang dimana yang harus kita letakkan. Amin. Mari tutup dalam doa, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan, kami sudah dengar perumpamaan-Mu, kami sudah dengar firman-Mu, ya Bapa. Kami akan lakukan, Tuhan Yesus, pasti yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami, dan kami juga mau lakukan yang terbaik Tuhan buat Engkau. Kami mau, Tuhan Yesus, firman-Mu bertumbuh subur, bahkan berbuah lebat, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, Tuhan Yesus, karena kami punya Tuhan yang hebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, amin, amin. Teruslah bertumbuh subur dan berbuah lebat. Kamu anak-anak yang luar biasa. God bless you. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gotta find out who's naughty or nice. Santa